ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua manusia pasti memiliki masalah dalam hidupnya. Karena sejatinya dunia merupakan darul bala, tempat ujian dan cobaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah, susah ketika mencari nafkah dan sengsara ketika menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam hidupnya. Namun sebagai seorang muslim, kita harus memiliki prinsip bahwasanya setiap masalah pasti memiliki solusi. Setiap ujian dan cobaan dalam hidup ini pasti ada hikmah-hikmahnya yang tidak bisa digali oleh akal pikiran kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum." Bisa jadi apa yang kita benci itu merupakan kebaikan buat kita. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi apa yang kita kejar mati-matian itu merupakan bumerang dalam kehidupan kita. Salah satu problematika yang kerap kali menggores lembaran-lembaran kehidupan kita adalah masalah ekonomi, terutama di masa pandemi seperti ini yang membuat ekonomi kita merosot. Ya mungkin sebagian kita dulunya gajinya jutaan, bahkan puluhan juta. Namun ketika pandemi menyapa, gajinya di bawah itu, bahkan tidak memiliki sedikit pun dari penghasilan. Nah, dalam keadaan seperti inilah wahai saudaraku, iman dan kesabaran kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami benar-benar akan menguji kalian dengan rasa takut, rasa lapar, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, krisis ekonomi, kekurangan harta, وَالْأَنفُسِ, dan meninggalnya orang-orang yang kita cintai, وَالثَّمَرَاتِ, dan berkurangnya buah-buahan, wabasyiris sabirin, dan kabar gembiralah bagi mereka yang berhasil melewati ujian-ujian tersebut dengan sabar atas takdir Allah Azza wa Jalla. Orang yang beriman harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, Maha Kaya, Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Kita harus yakin bahwasanya Tuhan yang memberi kita rezeki sebelum adanya pandemi ini, Dialah Tuhan yang memberi kita rezeki saat adanya pandemi ini. Tugas kita adalah berikhtiar untuk menjemput rezeki tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk hidup yang berada di atas muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rezekinya. Saudara sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita amalan-amalan yang apabila kita kerjakan, kita rutinitaskan dalam kehidupan kita sehari-hari, niscaya ekonomi kita akan membaik, rezeki kita lancar, dan hidup kita pun lebih indah dan bermakna. Yang pertama, meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya Allah akan berikan kepadanya solusi dari setiap permasalahannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk satu negeri mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan bertakwa kepadanya, niscaya kami akan berikan kepada mereka, kami akan bukakan kepada mereka pintu-pintu rezeki dari langit maupun dari bumi. Kemudian yang kedua, memperbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla.
Ketahuilah wahai saudaraku, bahwasanya setiap musibah yang terjadi, setiap ujian dan cobaan yang menimpa seorang hamba, itu dikarenakan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Ketika ekonomi kita sempit, maka ketahuilah itu dikarenakan dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Rasulullah SAW mengatakan, innal abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba dihalangi rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla dikarenakan dosa dan maksiat yang dilakukan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, man aktsara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya Allah akan berikan kepadanya 3 hal. Yang pertama, Allah akan berikan kepadanya solusi dari setiap permasalahannya. Yang kedua, Allah mudahkan hidupnya. Yang ketiga, Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Jadi, solusi dari setiap permasalahan dalam hidup ini adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang sangat menarik untuk kita baca pada kesempatan ini, yaitu kisah Hasan Al-Basri. Diceritakan suatu hari datang kepada beliau 3 orang yang membawa permasalahan berbeda-beda. Yang pertama mengatakan, wahai imam, kami sedang dilanda dengan pacaklik, tanaman kami rusak, hewan-hewan pun mati. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, alaika bil istighfar, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang yang kedua mengatakan, wahai imam, kami dilanda dengan krisis ekonomi, berilah kami solusi. Maka beliau mengatakan, alaika bil istighfar, perbanyaklah istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian datang yang ketiga, wahai imam, saya sudah bertahun-tahun menikah namun belum dikaruniakan anak oleh Allah Azza wa Jalla, berilah saya solusi. Maka dia mengatakan, alaika bil istighfar, perbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Muridnya yang berada di sampingnya mengatakan, wahai imam, 3 orang datang membawa permasalahan berbeda-beda, engkau jawab dengan satu solusi, yaitu istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Apa rahasianya wahai imam? Maka beliau membaca ayat Allah Azza wa Jalla, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ingatlah ketika Nuh berkata kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla, yursilis samaa 'alaikum midrara, niscaya Allah Azza wa Jalla akan kirimkan kepada kalian hujan yang lebat. Wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kemudian Allah Azza wa Jalla akan memperbanyak harta kalian dan anak keturunan kalian. Kemudian yang ketiga, menyambung silaturahim, Rasulullah SAW mengatakan, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahim. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan rezeki kita, Allah mudahkan perekonomian kita, Allah berikan kepada kita rezeki yang baik. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa